Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Baik, untuk kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi terkait dengan bagaimana produksi animasi dalam periklanan gitu, dalam iklan, terutama dalam iklan TVC ya, dalam iklan TVC. Baik, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan mengapa animasi dalam iklan itu penting gitu ya. Setelah kita sudah tahu bahwa oh ya ternyata animasi dalam iklan itu sangat penting, maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya produksi animasi dalam periklanan, terutama dalam iklan TVC. Baik, menurut William Nilam dan Verheerse 2004 gitu ya, mengatakan bahwa dalam secara teknis pendekatan iklan itu ada 3 gitu ya. Dalam produksi iklan itu mengacu pada 3 elemen penting ya. Yang pertama adalah terkait dengan komputer grafis, kemudian visual effect, dan animasi. Jadi dalam membuat iklan di era sekarang, terutama dalam TVC, itu kita tidak bisa lepas dari komputer grafis, visual effect, dan animasi gitu ya. Seperti itu. Lah, kemudian bagaimana sih tahap-tahap produksi dalam iklan TVC dengan penggunaan animasi, gitu ya. Seperti apa sih? Kita bisa lihat kalau kita lihat iklan-iklan TVC yang menarik gitu ya. Kita seringkali bagaimana sih menerapkan pendekatan iklan pendekatan real action dengan memadukan dengan animasi gitu ya dalam iklan. Dan itu sangat sangat umum terjadi dalam pembuatan iklan TVC. Baik, saya akan coba jelaskan. Menurut Suganda 2013 bahwa tahap dalam membuat iklan dalam menerapkan animasi dalam iklan itu dimulai dari editing offline, kemudian baru penerapan animasi, visual effect, komputer grafis, dan yang terakhir adalah editing online. Seperti apa sih? Baik. Sebelum penggunaan animasi dilakukan, hal yang dilakukan setelah produksi adalah menyatukan gambar-gambar menjadi satu iklan gitu ya. Agar kemudian kita tahu alurnya seperti apa. Seperti itu. Lah itu kemudian kita sebut sebagai editing offline. Tahap pertama adalah menyusun gambar-gambar atau adegan sesuai dengan acuan yang dibuat dalam storyboard dan masukan dari sutradara. Nah, penyusunan gambar ini cenderung masih kasar. Susunan adegan dibuat dengan mengikuti masukan dari sutradara. Selain itu, editor juga mempunyai peran penting menyusun adegan tersebut dengan kemampuan memotong adegan, menyusun adegan, membangun alur, membangun drama, agar iklan tersebut menjadi lebih menarik, dinamis, dan nyaman ditonton. Seperti itu. Nah, tahap ini merupakan tahap kasar ya. Walaupun masih tahap kasar, namun tahap ini itu penting untuk melihat apakah adegan per adegan sudah sesuai dan sudah bisa menggambarkan semua alur dari sebuah iklan tersebut gitu ya. Nah, setelah sudah disepakati bahwa alur iklannya seperti itu ya, alur iklannya sudah disepakati dengan langkah awal pendekatan editing offline, setelah dipresentasikan kepada klien dan klien oke, ini setuju dengan alurnya, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menerapkan ilustrasi musik, visual effect, dan animasi atau animasi. Jadi seperti itu. Jadi kita membuatnya tidak langsung memasukkan, tapi memasukkan visual effect gitu atau ilustrasi musik dan animasi tidak langsung seperti itu. Tapi yang dilakukan pertama adalah disusunnya iklan offline-nya dulu, editing offline-nya itu kemudian dipresentasikan kepada klien. Setelah setuju itu baru kita bikin. Kenapa? Karena setelah misalnya tidak seperti itu saat kita sudah bikin visual effect atau animasi dengan susah payah, ternyata klien tidak setuju, kita harus membuat lagi gitu ya. Padahal membuat animasi, visual effect, dan ilustrasi musik itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Nah, setelah sudah disepakati oleh klien, maka sudah mulai dimasukkan ilustrasi musik atau musik scoring gitu ya. Animasi, voice over,
sound effect, dan sebagainya. Selain sebagai gambaran, bagaimana ilustrasi musik, animasi, voiceover, atau sound effect dibuat dan kapan elemen tersebut dimasukkan untuk membangun kemenarikan dan dramatisasi iklan. Materi offline juga dibuat untuk mengukur durasi iklan tersebut, ya, seperti di mana akan memasang animasinya dan berapa lama, gitu ya. Di mana akan memasukkan ilustrasi musiknya atau sound effect-nya dan berapa lama durasinya dan sebagainya. Jadi materi offline, editing offline itu juga sebagai untuk mengukur durasi visual effect atau animasi yang kita buat, atau di mana kita akan memasangkan animasi itu di situ, gitu ya. Seperti itu. Animasi dibuat berdasarkan acuan storyboard serta mengacu pada editing offline yang sudah ada, ya. Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, storyboard menjadi acuan bagaimana animasi dibuat, sejauh apa animasi yang akan dibuat, dan narasi apa yang ingin dibuat, ya. Jadi editing offline adalah hal yang bisa menjadi acuan real bagi animator untuk menentukan durasi dan bagaimana animasi dibuat secara konkret di video yang sudah jadi. Nah, kemudian selanjutnya editing online adalah proses editing terakhir dalam proses produksi iklan TVC. Pada tahap ini elemen adegan, karakter warna, animasi, ilustrasi musik, visual effect, dan sebagainya telah tersedia dan sudah mulai disatukan. Pada tahap ini editing lebih fokus pada menghaluskan film iklan tersebut menjadi satu kesatuan iklan dalam struktur iklan yang diharapkan oleh klien dan agensi iklan. Seperti itu. Jadi, kembali saya ulangi lagi bahwa animasi dibuat itu saat editing offline itu sudah disetujui oleh klien. Setelah itu, kita mulai memproduksi animasi atau visual effect, gitu ya, dan musik seperti itu. Setelah itu, baru kita dari di situ kita bisa tahu durasinya, kita bisa tahu gambaran animasinya seperti apa dan sebagainya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah disusunnya iklan dulu, kemudian disusun editing videonya, kemudian diperhatikan kira-kira kita akan memasukkan animasinya seperti apa, konsepnya seperti apa, sesuai dengan storyboard misalnya, seperti itu, dan kemudian diakhiri dengan editing online. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, bisa diaplikasikan pada produksi iklan Anda, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.